kunci untuk kita bisa berkenan kepada Dia, yaitu kita harus menggunakan iman. Karena itu adalah bahasanya Tuhan. Karena itu adalah mata uang kerajaan Allah. Tujuan daripada iman sebetulnya bukan meraih mimpi-mimpi kita, tapi menjadikan kita serupa dengan Kristus. Hasil iman. Ini adalah hal yang kita sukai. Kita suka dengan namanya hasil, tapi kita kurang suka dengan namanya proses. Tapi hari ini kita betul-betul belajar hasil kalau kita punya iman. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Firman Tuhan berkata bahwa iman adalah fondasi. Iman adalah dasar kehidupan orang percaya. Kita bisa berada di sini karena ada fondasi yang menopang. Tanpa fondasi, maka semua yang dibangun akan menjadi sia-sia, akan hancur kembali. Itu sebab fondasi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi perlu dibangun lebih dulu dan perlu menjadi prioritas. Dan fondasi menentukan tinggi dan kuatnya sebuah bangunan. Fondasi bagus, maka bangunan akan kokoh dan bagus. Fondasi lemah, maka bangunan akan lemah dan tidak akan kuat menghadapi yang namanya bencana. Sama hal dengan hidup ini, kita perlu punya namanya iman. Karena iman digambarkan sebagai lingkaran dalam. Pengharapan digambarkan sebagai lingkaran tengah. Sedangkan kasih digambarkan sebagai lingkaran luar. Jadi iman adalah core value hidup orang percaya. Iman adalah dasar tempat berdirinya orang percaya. Itu sebabnya iman bukan dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita ada di atas saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan saat kita sehat saja, tapi iman juga dibutuhkan pada saat kita tidak sehat. Iman dibutuhkan bukan pada saat kita mengalami sukacita saja, tapi iman juga dibutuhkan ketika kita mengalami duka cita. Iman dibutuhkan bukan cuma pada waktu kita dalam keadaan baik-baik, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita dalam keadaan kurang baik. Karena iman adalah currency kerajaan Allah, mata uang kerajaan Allah. Bicara mata uang, bicara nilai tukar. Jadi kita tidak akan pernah bisa menarik sesuatu dari Tuhan, mengambil sesuatu dari Tuhan, atau menerima sesuatu dari Tuhan kalau kita tidak menggunakan namanya iman. Jadi currency kerajaan Allah bukan US dollar, bukan rupiah, tapi iman. Iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita mau terkonek sama Tuhan, kita harus menggunakan iman. Imanlah yang menarik untuk Tuhan menyatakan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wow, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan. Tidak mungkin kita ini bisa memberikan hati Tuhan impresi, menjadikan Tuhan itu sebuah motivasi untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mau memberikan mujizat jika Dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau kasih jalan terbuka kalau Dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau kasih promosi dalam hidup kita jika Dia tidak berkenan? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau Dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau Dia tidak berkenan sama kita? Nah, kunci untuk kita bisa berkenan kepada Dia, yaitu kita harus menggunakan iman. Karena itu adalah bahasanya Tuhan. Karena itu adalah mata uang kerajaan Allah. Tujuan daripada iman sebetulnya bukan meraih mimpi-mimpi kita, tapi menjadikan kita serupa dengan Kristus. Tujuan daripada iman bukan menunjukkan gagah-gagahan di depan orang, tapi menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti iman punya tujuan untuk kita jadi dewasa. Iman punya tujuan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang menarik, sepanjang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Tapi kata iman ditulis 558 kali. Jadi kalau kata iman lebih banyak daripada kosakata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita hidupi, untuk kita lakukan. Agar betul-betul lewat hidup kita Tuhan disenangkan, dan bahkan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan.